Sebelum itu kita rekap dulu teman-teman ya. Kalau kemarin selama Januari itu kita masih banyak overhang ya. Kira-kira market mau dibawa kemana ya? Sempat apalagi awal Januari itu lesu juga ya. Kalau teman-teman lihat IHSG-nya, sebentar nanti saya bukain chart ya. Kalau dari IHSG-nya awal Januari itu kita kayaknya wah bakal downtrend lagi nih. Tapi ternyata makin ke sini sebenarnya market lumayan clear ya arahnya mau kemana. Nah, kalau teman-teman yang sempat lihat awal-awal Januari itu sempat kita bahas, market ini seharusnya getting better waktu dekat-dekat selesai Chinese New Year ya. Nah, kebetulan ya dekat-dekat Chinese New Year marketnya getting better. Kalau kemarin teman-teman yang sempat baca, sempat lihat awal tahun, kita sempat singgung soal ada cycle astrologi Mercury retrograde yang somehow kalau kita lihat ke belakangnya, kita lihat historicalnya, sebenarnya chance-nya untuk market bergerak tanpa arah itu cukup gede, terlebih tahun 2022 kemarin. Nah, nanti kita lihat sama-sama. Oke, mungkin sebelumnya kita bahas dulu ya teman-teman. Market hari ini ada apa ya? Nah, kita lihat ya hari ini ada kayak core inflation-nya kita bagus, terus manufaktur juga bagus, makanya kita lihat market lumayan reflect ya. Banyak saham-saham yang baik big caps or small cap-nya itu pada jalan. Nah, ada lagi sebenarnya yang kita mau bahas ya, kayak China reopening. Nah, China reopening ini kemarin awal tahun juga kita nggak ngerti apakah akan bagus apa enggak. Tapi kan setelah seminggu, 2 minggu, apalagi 1 bulan, sebenarnya ada beberapa data-data yang menunjukkan kalau ternyata nih GDP-nya China itu yang tahun lalu ya 3% ya. Dan sebenarnya lonjakannya itu terjadi di kuartal terakhir ya. Padahal memang secara ini ya, si government itu masih menargetkan GDP dari China sekitar 5,5% ya. Tapi harusnya nanti ya, sepertinya sih untuk GDP tahun ini akan ada lonjakan ya teman-teman ya. Nah, apa sih yang kita harapkan dari pemerintah ya? Pemerintah China ini sepertinya akan lebih akomodatif ya ke policy-nya termasuk fiscal policy ya. Terus teman-teman juga lihat ya, kalau kemarin yang zero COVID policy ini sebenarnya lumayan hit ke China selama 11 bulan ya. Apalagi kemarin tahun 2002 itu ada sempat propertinya juga problem ya, properti slump ya. Nah, terus juga teman-teman lihat ya, dari kebijaksanaan ini sebenarnya tujuannya China ini kemana? Lebih ke untuk meningkatkan growth ekonominya dia. Nah, apa sih yang perlu kita perhatiin? Nah, kalau teman-teman kemarin sempat lihat juga ya, harusnya kalau di China itu selama Chinese New Year tuh biasanya di 1 bulan tuh nggak kerja gitu. Nah, since Chinese New Year-nya 2 minggu lalu, nah ini mungkin ya kalau hari besar berikutnya, kalau mereka ngomongnya Cap Gome sekitar 2 minggu ya. Basically setelah itu harusnya marketnya akan getting better karena mereka udah mulai kerja lagi ya. Apa sih yang harus kita perhatiin? Jadi kayak mereka sepertinya China punya reopening ini nggak langsung reflect hit tinggi gitu ya teman-teman. Kayaknya akan ada slow recovery ya, terutama di properti ya. Makanya kalau kayak properti ini cenderung akan turun ya, karena pemerintah China tuh sepertinya masih tunggu ya untuk naik yang mereka ekspektasikan tuh household potensialnya itu bahkan ada sharp recovery ya setelah reopening ya. Terus juga mereka masyarakat sana juga melihat kayak COVID, Omicron itu lebih kayak flu biasa, harusnya akan ada good sentiment untuk China. Oke. Nah, hari ini apa yang kita lihat coba ya, saya coba balik kameranya liatin ke chart ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, kayak IHSG yang tadi kita bicarain ya teman-teman. Kalau kemarin awal Januari itu dia turunnya cukup kencang ya, tapi kalau dari segi teknikal sebenarnya fast recovery ini sangat bagus. Artinya kalau kita ngomong penurunan dan kenaikan ini sama kuatnya. Nah, makanya kalau teman-teman lihat bukan soal pullback-nya atau sebenarnya retracement-nya di angka berapa. Yang kita mau adalah time consuming-nya seberapa cepat supaya kita bisa lihat powernya bagaimana. Nah, teman-teman bisa lihat ya sisi kiri dan kanan ini sama-sama kuatnya. Makanya orang-orang bilang V-shape. Ini yang dimaksud dengan V-shape karena apa? V-shape ini turun sama naik atau turun sama naik itu sama-sama kuat.
Kenapa kok sebenarnya kita bicara V-shape bagus? V-shape itu tergantung, kalau V bentuknya harusnya ini ya. Kalau V-shape atau S-shape ya, V-shape itu sebenarnya kita bisa lihat ya. Teman-teman bisa imagine kalau ini kita naikin ke time frame besar, sebenarnya ini akan bentuknya seperti kayak shadow doang ya teman-teman. Nah, yang buat shadow ini kan sebenarnya buyer atau seller? Harusnya buyer, nggak mungkin seller ya. Makanya kita ngomong yang namanya V-shape ini akan jadi potensial kenaikan dari IHSG ya. Tanda-tanda sih kalau sebenarnya mereka cukup kuat gitu. Nah, makanya kita lihat ya teman-teman, nanti akan ada overhang apa ya. Nah, untuk Februari, kalau dari tahun lalu kayaknya untuk pengumuman GDP itu di awal Februari tanggal 6 something ya. Nah, ekspektasi kalau semuanya GDP Indonesia nanti sekitar awal bulan, or let's say di bulan Februari ini, harusnya kita akan ekspektasi bagus apa jelek ya. Kalau dilihat dari kemarin negara komoditi, teman-teman kan bisa lihat ya, since kita jual komoditi atau negara penghasil komoditi, ekspor komoditi, harusnya GDP kita akan lumayan bagus ya, oke ya teman-teman ya. Terus teman-teman juga lihat dari report banks ini juga sebagian besar bagus ya. Makanya kalau kayak BMRI itu berapa 40% lebih ya, kayak si BCA juga bagus. Nah, sebenarnya kalau kita bicara lagging sama lagged itu paling enak nih teman-teman. Tinggal siapa yang belum naik, siapa yang belum keluarin report, karena kita benchmarking sama yang udah keluar nih. Nah, nanti teman-teman bisa cari nih tugasnya kita, apa sih yang belum keluar reportnya. Nah, itu sih. Oke. Nah, kalau untuk IHSG, apa sih potensi yang bakal kejadian? Nah, sebenarnya karena kita lihat ya, dari sini waktu dia break low itu nggak begitu masif ya dibanding waktu dia buat low yang di sini. Nah, sekarang teman-teman juga lihat waktu buat low di sini juga relatif lebih kecil. Artinya selling pressure ini udah lebih pelan ya. Jadi kalau kita lihat potensi apa yang bakal kejadian, bisa aja satu dia mungkin buat inverse head and shoulder kalau kita bicara chart pattern, or bisa aja dia ranging dulu di sini. Kenapa? Saya nggak melihat ini turun ke bawah ya, karena kalau kita lihat ya, IHSG sebenarnya major trend masih uptrend. Kenapa? Mungkin kalau kita cuma lihat time horizon sependek ini kelihatannya, sebenarnya ini di mana sih? Kayak somehow kita nggak bisa punya pandangan lebih banyak. Tapi kalau teman-teman lihat ya, ini sebenarnya di area support ya teman-teman. Nah, halus juga teman-teman lihat ya, dia respect support. Jadi apa yang kita harapkan sebenarnya, kalau kita harapin ya bisa aja the next yang bisa kejadian ya dia ranging kecil di sini. Pokoknya kita nggak berharap ada pergerakan besar seperti ini lagi. Yang merah-merah besar ini nih teman-teman, yang sebenarnya kita tidak harapkan. Nah, tinggal di mana sih potensi pullbacknya dia. Waktu dia pullback, let's say kalau dia pullback di area 6.700 something indeksnya ya, yang which is kita juga nggak harap ke sana dalam waktu dekat, apalagi sampai Q1 ya kejadian ya. Nah, berarti apa nih yang bakal kejadian? Apakah dia ranging atau dia pullback pelan-pelan atau dia langsung naik ke atas? Bisa macam-macam. Nah, nanti kita sambil tunggu ya teman-teman ya, makro apa aja yang bisa kejadian. Oke. Nah, mungkin sambil jawab pertanyaan teman-teman ya, ada soal yang tanya soal BRMS. Oke, nah BRMS ini sebenarnya bagaimana nih? BRMS secara ini ya, kalau teman-teman kemarin sempat yang ikut berapa kali live sama Bernard ya, sama Jogi juga ya. BRMS ini sebenarnya dia punya katalis apa? Katalisnya dia lebih karena dia buka pabrik keduanya ya, kedua atau ketiga yang di Gorontalo ya. Nah, otomatis yang kemarin tahun lalu dia punya pabrik itu kapasitasnya cuma 500 ya teman-teman, 500 ya. Harusnya tahun ini forecastnya BRMS ini akan berapa nih, coba saya lihat catatannya. Harusnya forecast tahun ini kurang lebih sebanyak 31 atau 30 ribu kilo ounce ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat compare sama tahun 2022 kemarin, yang sebentar, tahun 2022 kemarin harusnya sekitar 5.000 ya, 5.200 something. Berarti kan ada kenaikan sebanyak berapa? 6 kali lipat ya teman-teman. Harusnya kalau kita bicara quantity ya, BRMS akan secara bottom line dia
kontribusi dari banyaknya volumenya dia lumayan kerasa ya teman-teman. Nah, tinggal di mana sih entry point-nya kita. Nah, teman-teman lihat ya. Ini kalau kita lihat waktu dia pullback ini kan lumayan pelan ya, which is sign dari buangannya nggak cukup banyak ya, selling pressure-nya nggak besar ya, dibandingin waktu kalau teman-teman lihat ya penurunan di sini. Nah, ini sebenarnya teman-teman bisa lihat nih, gimana kita lihat secara psikologi penurunan di sini sama sini compare-nya, sebenarnya tidak lebih besar dari sini ya. Artinya setiap kali teman-teman diskon atau jual itu ada yang beli. Nah, bisa kelihatan ya, reflect di sini ternyata waktu itu ada buyer masuk yang dimana dekat-dekat area support ya. Dia cukup respect ya. Dan sekarang kalau kita lihat dari minor trendnya, nah teman-teman mungkin dari minor trend itu nggak seberapa kelihatan dari sini ya. Kalau teman-teman masuk ke multi time frame ya, nah ini teman-teman barusan kelihatan nih. Ternyata dari sini dia masih respect dari support yang di sini, dan kebetulan waktu entry area kemarin ya di area berapa nih 180 something itu teman-teman udah mulai bisa masuk. Nah, sekarang sebenarnya masih telat nggak sih untuk masuk? Karena ini udah naik ya teman-teman ya. Since sebenarnya kita lihat nih, kalau kemarin dari 180 something, 187 something itu resikonya sekitar 7%. Kalau kita mau masuk harga sekarang yang dimana 195 ya teman-teman harus siap untuk jaga stop lossnya di bawah 174. Barusan ini risknya kita nih. Kita udah tahu. Kalau kita udah tahu risknya, kalau kita mau reward minimal 1:1. Sebenarnya worth it nggak? Say kalau kita masuk dari harga sini ya teman-teman. Nah, harga sekarang 195, kalau semuanya kita jaga 10% ke bawah, berarti harusnya minimal kita dapat return sekitar berapa tuh? 10% juga ya, itu barusan 1:1. Nah, balik lagi, secara fundamental sebenarnya cukup masuk akal nggak? Kita tadi kan bicara di depan, fundamental untuk kapasitas produksinya BRMS ini kan mostly hampir naik 6 kali ya. Kalau forecast, let's say kita kalau nggak optimis 5 naik 6 kali, let's say dia naik 2 kali atau 3 kali aja, harusnya shares price-nya bisa nggak naik 2 kali lipat. Nah, kalau dari harga sekarang 189, say kalau dia naik 2 kali lipat aja masih berapa nih? 190, 360 ya. Bisa nggak? Harusnya kalau fundamentalnya mendukung, teknikalnya mendukung, dia masih belum break dari supportnya, sebenarnya cukup masuk akal ya teman-teman. Nah, ini mungkin kalau kita ngomong dari BRMS ya, secara fundamentalnya masuk, teknikal yang harus kita jaga itu lebih ke bisa nggak dia bertahan di atas support ini. Nah, hal kedua, kalau kita mau di BRMS, mungkin teman-teman juga harus lihat nih dari indeks goldnya. Oke, kalau kita lihat indeks gold ya, kembali lagi nih, kalau kita ngomong indeks gold, saya biasanya selalu benchmarking nih. Selama data yang ada nih ya, selama gold berjalan, itu saya ngeliat dari tahun 76 ya, biasanya gold itu cenderung naik dari bulan Oktober sampai Oktober or September. Yang dimana kemarin kita udah mulai naik dari bulan ini ya, September Oktober ya. Berarti sebenarnya nih teman-teman, gold ini udah rally dari September Oktober. Kita kira dia berhentinya naiknya kapan ya? Mungkin kalau kita mau lihat perspektif lebih baik ya, sebenarnya kita bisa lihat ke major trend ya, atau bigger time frame ya teman-teman. Nah, ini kita bisa lihat nih, gold ini kalau misalnya kita nggak yakin dia akan break dari resisten atau enggak, kita minimal bisa tahu nih resistennya di mana. Nah, saya masih mau ngeliat kalau gold ini bisa nggak dia bisa bertahan atau survive di atas 1978. Barusan kita akan lihat gold ini belum patah trend or dia bisa break 1978. Barusan saya mau lebih agresif atau kita akan take profit dulu. Tapi untuk sekarang sih saya harus 1978. Any profit yang saya bisa dapat mungkin saya akan secure dulu ya untuk sementara. Nanti sambil ngeliat indeksnya apakah dia tetap rally ke atas atau enggak. Cuman area-area sekarang yang buat saya khawatir tuh ini nih. Nih ada dua nih, satu shadow di sini, satu shadow di sini. Nah, biasanya kalau kita ngomong shadow di atas, itu kan yang buat bukan dari buyer ya. Yang buat biasanya si seller nih teman-teman. Nah, kenapa kok resisten kok nggak taruh paling atas? Sekarang gini logiknya. Kalau kita taruh resisten paling atas ya, say kalau di ini teman-teman ya, berarti siapapun orang yang take profit itu maunya paling tinggi jualnya. Tapi untuk teman-teman kalau bayangin ya, saya punya lot size cukup besar,
dan saya mau jual satu harga di atas, kemungkinan bid offernya nggak cukup tuh. Makanya mungkin mereka kan jual pelan-pelan ya di daerah resisten. Nah, makanya resisten itu selalu saya taruh di bawah harga yang paling tinggi supaya saya bisa ikut jualan duluan nih. Jangan sampai jualannya harganya udah kena tapi bid offernya nggak ada gitu, dan lot size ternyata kebesaran. Nah, itu logiknya ya. Oke, untuk the Fed nanti kita masih lihat ya teman-teman ya. Investasi atau apa ya? Sebenarnya investasi atau apa? Oke, kalau kita ngomong investasi atau trading sebenarnya depends ya teman-teman punya trading plan dari awal apa ya. Kalau kemarin kita di tahun 2020 itu banyak saham yang bisa naik gara-gara rely on story atau semuanya sentimen ya. Nah, kalau untuk tahun 2023 ini mungkin kalau story ya, since kita lihat ya, investor ini udah mulai jeli nih teman-teman ya. Nggak bisa cuman kemakan sama story. Ternyata kalau kita lihat dari 2020 kemarin sampai sekarang, perusahaan yang sebenarnya punya fundamental cukup baik ya, walaupun dia dibawa turun, tapi perusahaannya profitable sampai sekarang masih bisa sustain ya. Teman-teman bisa lihat yang kemarin waktu zamannya bank digital naik lah, BBYB, Arto dan segala macam. Tapi ternyata sekarang kalau kita lihat BBYB-nya masih nyosok ke bawah, BBCA, BBRI, BMRI bahkan masih cukup sustain untuk naik ke atas ya. Nah, mungkin ada sedikit ini sih kalau kita ngomong bank besar kayak BBRI, BBCA dan segala macam ya. Kemarin kalau Fahrul sempat singgung soal NIM ya. Nah, untuk NIM ini masih jadi pertanyaan nih untuk beberapa orang ya. Perspektifnya gini nih. Ada yang ngelihat kalau Sri Mulyani nggak begitu suka kalau bank-bank ini punya NIM cukup gede ya. Nah, since kemarin kalau teman-teman lihat ya, kenapa kok rokoknya sempat naik ya? Nah, rokoknya sempat naik itu sentimennya karena gini nih. Selama ini rokok ini kan orang-orang ngelihat musuhnya sama ini ya, kenaikan cukai ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat selama kepemimpinannya Sri Mulyani ini, rokok ini selalu kena cukai yang cukup gede ya teman-teman. Nah, since kalau kemarin ada sentimen atau rumor Sri Mulyani akan nggak ngelanjutin jadi Menteri Keuangan, dia akan lebih ke Gubernur BI. Nah, ini makanya rokoknya seakan-akan mendapat angin segar ya. Tapi apakah sekarang itu masih masih bisa chance naik atau enggak, nanti sama-sama kita lihat ya. Menurut saya, kalau seumpamanya kita ngomong tadi bank-bank besar ya, bakal bisa naik lagi apa enggak ya, kembali lagi. Kalau semuanya Gubernur BI-nya si Sri Mulyani ya, kalau kemarin dia bisa sama rokok itu rokok aja dia berani ngelawan. Nah, ini yang kita takutin kalau bank-bank ini dia bisa pressure supaya NIM-nya nggak gitu gede. Nah, anyway, kalau kita lihat ya, Q1 sampai Q2 ini mungkin waktunya kita untuk lebih agresif sih. Seenggak-enggaknya ada laporan Q1 ya, yang sebenarnya full year dari tahun lalu punya laporan itu bisa kita lihat harusnya di tahun 2023 ini mostly lumayan bagus ya teman-teman, apalagi yang komoditi ya. Kalau banks juga kemarin kita lihat udah banyak laporan banks yang bagus, harusnya mana yang belum ada laporan keluar itu mungkin kita bisa lihat. Nah, menurut saya salah satunya banks yang lumayan oke yang BMRI ya teman-teman ya. Nah, kenapa kok BMRI? Nah, ini kita lihat ya. Ya, secara laporan keuangan kemarin dia punya laba juga lumayan gede ya teman-teman ya. Tinggal sekarang kalau lihat BMRI sebenarnya match nggak sih kalau dengan fundamentalnya. Oke, tunggu ya. Ini kenapa kok lemot? Bank Mandiri. Oke, nah ini teman-teman bisa lihat ya. Overall Bank Mandiri masih uptrend ya. Major trendnya dia masih uptrend. Nah, ini nih yang saya lihat mungkin bisa kasih kita potensial profit. Nah, nih sama kayak IHSG tadi ya, kalau kita lihat ada pergerakan V-shape ya, dia lumayan kencang juga recovery ya. Terus juga fundamental kemarin dia punya profit lumayan gede ya. Nah, by technical sebenarnya dia barusan tutup gap yang ada di sini nih, yang warna Tosca ya teman-teman. Tapi di atas itu masih ada ruang gap di sekitar 10.226 sampai 10.375 ya. Terus juga ada gap lagi di atas 10.700, 10.450. Seenggak-enggaknya nih,
Kalau kita mau tidur enak, makan enak dengan berharap fundamental yang bagus, terus big caps yang harusnya asing itu akan lebih suka ya, karena lebih gampang keluar masuk ya. Nah, mungkin BMRI itu salah satu yang menurut saya cukup menarik ya. Since kalau kita ngomong big caps ini kalau turun kadang-kadang sakit ya, naik aja kadang-kadang nggak berasa. Seenggak-enggaknya kalau untuk duit besar itu keluar masuk di sini lebih gampang. Nah, ini mungkin kalau untuk ini ya teman-teman ya, big banks ya. Oke, sambil kita lihat yang lain ya. Oke, balik lagi tadi, investasi atau trading sebenarnya depends on kita punya kemampuan sih teman-teman. Berapa lama sih holding period yang kita punya. Nah, contoh kalau kita ngomong ya, kalau Pak Lo Keng Ho investasi, karena mungkin holding periodnya dia cukup gede. Nah, ada banyak pertanyaan nih kemarin, ada yang sempat bukan WhatsApp, IG message ke saya. Kak, saya punya 10 juta nih. Baiknya saya investasi atau trading kan? Nah, kalau semuanya investasi 10 juta ya, itu mungkin kita ngomong return 50% aja masih 5 juta ya. Tapi 5 juta ini kita mau habisin berapa lama ya? Nah, yang lucu gini, saya punya 1 juta Pak, harusnya saya investasi atau saya trading. Let's say kita ngomong 1 juta ini. Kalau dapat return 50% aja masih 500.000 ya. Sama kalau kita ngomong 500.000 di kota gede ya. Makan aja sekali keluar satu orang kadang cepet cengnya 100.000 nih. Nah, sebenarnya make sense nggak sih kalau dia 1 juta dibuat investasi? Sebenarnya gini teman-teman, balik ke plan masing-masing. Tapi kalau kita ngomong uang kita kalau kecil, kita ngomong investasi, kadang-kadang kita tuh nggak tahan sama returnnya kok pelan banget. Nah, itu kenapa kalau teman-teman yang duitnya masih kecil itu sebenarnya masih enak juga teman-teman ya untuk keluar masuk karena lebih liquid ya. Dan satu lagi, kadang-kadang 1 juta, oh saya rugi, itu masih nggak takut untuk top up lagi. Tapi kalau begitu duitnya mulai 100 juta, 1 bio, nah kadang-kadang itu kita tidak bisa gerak sembarangan, harus lebih paham fundamentalnya, story-nya, prospek perusahaannya, earning-nya perusahaan. Itu mungkin satu hal lain yang harus kita pertimbangkan ya. Oke, nah itu mungkin soal investasi atau trading ya. IPO, PGO, Power, BRPT. Oke, nanti kalau soal IPO, PGO ini saya belum lihat ya PGO. Nah, tapi kalau Power, nah oke, kita coba lihat Power. Oke, POWR, POWR-nya beda. POWR ini beberapa tahun lalu cukup menarik ya teman-teman, karena somehow dia bisa kasih dividen yang lumayan ya. Tapi kalau kita ngomong so far nggak ada sentimen atau tema yang ke arah sini. Jadi menurut saya kalaupun mau masuk ya, kita bisa ngambil dividennya doang, or memang mainnya lagi short term. Oke, mungkin kita bahas soal teknikalnya dulu nih. Kalau kita lihat dari POWR ini memang ya, overall dia memang masih uptrend ya teman-teman ya. Karena apa? Ini kan support yang nggak boleh di break ya. Alias kalau kita mau lihat major trend, ini support yang nggak boleh di break. Seenggak-enggaknya selama ini dia nggak break, berarti trend yang di sini itu masih valid teman-teman. Nah, tinggal teman-teman lihat nih, secara secondary trend ini dia masih constantly buat lower high, lower high, lower high, dan berikutnya bisa aja dia masih buat lower high. Jadi kalau kita ngomong ya, kita mau trend naik, itu yang namanya primary trend, secondary trend harus sama-sama mengarah jadi uptrend. So far kalau kita lihat overall masih downtrend ya teman-teman. Walaupun lepas dari ini di area Fibonacci 61 lah, 50 or something. Tapi yang kita mau lihat adalah secondary-nya nggak boleh turun dulu nih, barusan dia bisa berhasil naik. Nah, untuk itu kalau untuk POWR nih teman-teman. Jadi kalau menurut saya nggak akan lihat POWR menarik ya. Sebenarnya ada banyak emiten lain yang menarik ya, dan cukup murah sebenarnya secara valuasi. Oke, kalau kita lihat BRPT ya. Nah, ini mungkin somehow lebih menarik sih teman-teman ya, BRPT ya. Nah, kita bisa lihat nih, kalau kita bicara ya, paket teknikal sederhana ya, ini sebenarnya pergerakannya masih di atas moving average ya. Jadi kalau kita ngomong technical moving average, harusnya dia bergerak di atas moving average-nya, dia cenderung naik nih. Tinggal di mana sih resiko yang harus kita jaga ya.
Saya rasa kalau semuanya kita mau betting ke sini, sebenarnya dia masih barusan reversal ya teman-teman. Tapi mungkin kalau untuk berapa sih target kenaikannya, saya akan lihat kurang lebih ya, area sini sebenarnya area dekat-dekat resisten ya teman-teman ya. Nah, kalau dekat-dekat resisten ini biasanya orang-orang cenderung lihat upside-nya udah nggak gitu banyak nih. Nah, tinggal kita mau nggak ngambil betting. Tapi kalau kita cuma lihat risk-nya 2% dan anytime 2% saya cut loss, saya bisa cari lagi 5%. Dan ini sebenarnya worth to try ya teman-teman ya. Oke, kita coba lihat Indi nih. Oke, Indi salah satu company yang sebenarnya saya juga. Nah, tes. Kalau teman-teman lihat di RDI, sebenarnya earningnya Indi ini cukup bagus ya teman-teman ya. Somehow kalau teman-teman lihat Indi, bentar ya. Nih, ya teman-teman lihat ya. Ini dari negatif, terus dia 2021 kemarin 158, somehow ini hampir 10 kali lipat ya. Seenggak-enggaknya kalau kita analogan tanpa ngelihat ini nih ya, yang Q4-nya, harusnya kenaikannya udah hampir 2 kali, sebenarnya berapa kali lipat nih, hampir 10 kali lipat ya. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari share price-nya, dia masih turun ya. Memang kita ngomong ada potensi dia reversal ya. Tapi kapan sih dia reversal? Nah, ini mungkin kita sambil ini ya, belajar ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Penurunan yang di sini sebenarnya makin kenceng nggak? Sebenarnya di sini dan di sini itu masih relatif kenceng ya. Tinggal kita masih lihat nih, apakah support yang di sini dia bisa break jauh atau dia break dikit. Kalau dia breaknya dikit, berarti sebenarnya kita bisa asumsikan, dia nggak punya power cukup kencang untuk turun lagi. Nah, tinggal kita lihat minor trendnya bisa nggak reversal dulu. Kenapa kok harus lihat minor trendnya? Karena kalau kita bicara reversal itu cuma bisa berhasil kalau minor trendnya berhasil reversal dulu. Tanpa minor trendnya berhasil reversal, harusnya major trendnya tidak akan berganti arah. Tapi kalau kita ngomong untuk Indi by fundamental, ya dia kalau lagi jalan memang bisa gila-gilaan. Tapi mungkin teman-teman harus ingat satu hal nih. Indi ini kan masih cool related. Somehow kalau kita lihat cool related, kemarin pada udah naik kencang ya teman-teman ya. Tinggal mana yang berangkatnya dari high base, mana yang dari low base. Kalau berangkatnya dari high base, kita berharap dia naik lebih tinggi. Somehow agak susah. Tapi kalau kita lihat dari yang dari low base ya, itu mungkin lebih make sense kalau kita mau betting ke sana gitu. Itu mungkin kalau untuk Indi ya. Coba kita lihat SMA. Nah, ini SMA. Nah, kalau kemarin Trimegas sempat ya masih keluarin report soal ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, SMA sendiri sebenarnya pergerakannya lumayan ranging ya. Nah, tinggal apakah ranging ini bisa kita tunggangin apa enggak? Nah, kita bisa lihat nih teman-teman ya. Dari trennya sebenarnya dia masih belum breakdown trend. Dia masih higher low, tinggal kita cari higher low berikutnya di mana. Tapi yang kalau kita lihat ya kemarin ya teman-teman, SMA sendiri waktu peaknya kemarin kan di Piala Dunia ya. Tapi kalau kita setahunkan ya, sebenarnya jumlah usernya yang SMA dibandingin sama MNCN itu sebenarnya jauh lebih bagus yang MNCN. Coba kita lihat SCMA. Ini kalau kita lihat earningnya SMA ya, sebenarnya dia malah turun ya. Kita masih belum melihat ini ya Q4-nya ya. Mungkin Q4-nya sedikit bagus karena ada Piala Dunia ya. Terus kalau kita lihat kayak MSIN nih, MSIN sebenarnya dia hampir 2 kali ya teman-teman ya. Seenggak-enggaknya kalau fundamentalnya mendukung. Cuman apakah dia menarik secara teknikal? Nah, secara teknikal dia nggak lebih menarik nih, masih downturn berat ya. Nah, mungkin ini yang jadi pertimbangan kalau semuanya kita mau masuk di MSIN ya. Tapi kalau technically SMA jauh lebih menarik ya. Nah, jadi teman-teman tinggal jaga resikonya aja kalau untuk SMA. Nah, mana yang lebih bagus antara SMA atau MSIN ya? Menurut saya by technical SMA jauh lebih
lebih menarik untuk dimasukin ya, karena secara teknikal dia masih respect dari dia punya tren. Raja, nah ini nih Raja sebenarnya enak juga nih teman-teman ya. Nah kita bisa lihat nih teman-teman, Raja ini tipe-tipe teknikal yang lebih tipe-tipe emiten lebih enak untuk dimasukin secara teknikal. Kenapa nih? Kita bisa lihat ya ranging. Nah kalau teman-teman pernah lihat sebelumnya IG live kita, sebenarnya yang namanya ranging ini paling enak. Karena kita langsung tahu nih di mana bawah, di mana atas. Kalau bisa nih, kita bisa nemuin satu emiten yang rangingnya lebih dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, sebenarnya kita dapat fixed income nih. Kenapa kok fixed income? Karena kita langsung tahu nih di mana atas, di mana bawah, di atas di mana. Kalau yang tahun lalu itu ada Antam ya. Somehow Raja ini kita bisa lihat ya mondar mandir sekali, 2 kali, 3 kali. Apakah ini 4 kali? Kita nggak pernah tahu ya. Tapi kalau kita lihat nih, kita mau masuk di sini di harga 960. Ya harus kita jaga sebenarnya kan risknya ya. Risknya kalau dari harga sekarang 7% sampai 10%. Berarti nih kalau saya rugi 10% ya, tinggal BEP-nya berarti 11% ya cari ya. Seenggaknya 11% kita masih gampang cari garangnya 11%. Nah, upside-nya ada sekitar 16%. Harusnya 1/2, 1/2,5 itu masih mungkin possible kita dapat kalau dari Raja ya. Jadi Raja menarik nggak? Ya menurut saya masih menarik ya. Oke, BRMS tadi sempat dibahas ya. CBRE, kalau kita ngomong CBRE tadi kayaknya chart teknikalnya masih turun ya. Nah ini mungkin saya akan skip dulu sih gitu loh. Margin of safety berapa? Oke, itu nanti kita bahas di lain waktu. Cars gimana ya? Teman-teman kalau lihat Cars itu sebenarnya lebih ke turning ya teman-teman ya. By fundamental kita bisa lihat nih teman-teman nih Cars ya. Ini kita lihat ya, dia punya ini naik ya teman-teman dari negatif ke positif. Jadi sebenarnya fundamental menarik. Tapi kalau kita lihat dari technical sebenarnya apa sih yang kita harapkan? Nah, dia di sini support dia respect, supportnya dia respect. Berarti kalau seumpamanya dia harus naik ini kan secara structure market kan higher high, higher low, higher high, higher low. Nah tinggal apakah dia akan respect dari support resisten di area 8286. Kalau dia bisa support 8286 dia respect, harusnya itu entry area yang menarik. Kenapa? Yang kita lihat ada 2 gap area yang belum ketutup nih. Nah gap area yang belum ketutup ini di sekitar 102 sampai 106, 113 sampai 120. Kita masuk di area situ dan dia tutup gap area aja. Minimal 30%, 40% itu kita bisa secure profit loh. Jadi menarik nggak Cars? Ya fundamentally menarik, technicalnya juga menarik. Ya tinggal teman-teman proportionnya aja berapa. Tapi mungkin teman-teman harus ingat ya, harus sama-sama track ya kira-kira ada sentimen apa atau ada story apa di Cars ini ya. Tapi by technical ya 82, 86 itu mungkin entry area yang kalau dikasih pullback ya. Nah itu barusan menarik. Oke, kita lihat friend. Nah, friend sebenarnya teman-teman bisa lihat ya. Trimega ada keluarin report soal Telco ya. Tapi kalau kita lihat dari friend Telkom sama Excel dan lain-lain ya kompetitornya ini sebenarnya ada bagusnya sekarang mereka sudah tidak lagi perang harga ya teman-teman ya. Jadi harusnya kalau mereka nggak perang harga itu akan kontribusi ke mereka punya profit harusnya lebih sehat ya. Nah tinggal friend menarik nggak? Kalau friend sekarang kita lihat ya memang dia masih ranging ya teman-teman ya. Kalau kita mau betting di ranging bisa aja, tinggal di mana resikonya kita. Kalau semuanya kita bisa jaga resiko di bawah 64 aja, kita masuk di sini ya 64 ya. Terus fundamentalnya juga sebenarnya masih belum ada yang baru ya. Kalau kita masuk di 64, terus kalau misalnya kita dia masuk di sini 19%, harusnya risk and reward itu sekitar 3,26% ya. 3,26 kali. Harusnya sih masih menarik kalau semuanya kita mau betting. Tapi so far belum ada fundamental yang mendukung ya teman-teman ya. Story-nya belum ada yang baru ya. Nah, ini mungkin lebih menarik kalau AMRT-nya. Oke,
AMRT ini menarik ya. Kebetulan kalau kemarin timnya Glenn itu sempat rekomendasi AMRT dari awal bulan ya, awal tahun kemarin ya. Oh ya, teman-teman yang belum lihat recap dari Terima Ideas punya tim ya untuk stock picknya ya. Nah, ini mungkin spill dikit. Kemarin kalau teman-teman Terima Ideas, Glenn, Tere, dan kawan-kawan itu recap ya. So far kemarin Januari itu good month buat mereka karena tidak ada satupun stock pick yang kena stop loss masih. Jadi so far masih either dia floating atau udah taking profit. So far mungkin ini the best time-nya mereka kemarin yang waktu stock pick ini lumayan banyak yang hit ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman yang mau lihat bisa langsung lihat di Terima Ideas. Oke, nah balik lagi kalau AMRT ini sebenarnya by fundamental dia sebenarnya PI-nya lumayan besar, lumayan tinggi ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman lihat AMRT itu dia punya Alpha MIDI sebenarnya masih satu grup ya. Somehow kalau kita lihat yang MIDI-nya lumayan rame tuh. MIDI. Nah, tapi MIDI ini nggak begitu liquid teman-teman ya. Tinggal apakah shadow di sini itu buat teman-teman cukup khawatir, jangan-jangan sampai sini udah deket-deket area resisten akan ada buangan. Nah, mungkin itu menurut saya nggak begitu wise ya kalau marketnya lagi naik gini terus kita kejarnya. Mungkin tunggu dulu nih. Itu kalau untuk AMRT. I think by fundamental dia masih bagus, tapi kalau harga sekarang suruh masuk, saya akan tunggu pullback dulu sih ya, atau tunggu dia turun dulu lah, atau capek naik dulu nih. Itu kalau untuk AMRT. Kalau untuk Inco gimana? Nah, story untuk Inco segala macam ini kan masih relate ke metals atau semuanya kayak EV segala macam ya. Nah, for sure kalau kita ngomong EV ini masih target cukup panjang ya, 2035 sampai 2040 ya. Nah, tinggal apakah source-nya Inco ini cukup besar dibanding Antam atau dibanding teman-teman yang lain ya. Nah, menurut saya kalau by technical doang ini memang masih belum patah tren. Kita bisa aja masukin, tapi mungkin tidak area sekarang ya, tunggu waktu pullback-nya. Nah, ini kalau untuk Inco, IMAS-nya secara IMAS penjualan mobil, oke. Nah, ini mungkin cerita dikit nih. Nggak tahu kemarin Billy sama Jogi sempat mention nggak ya. Nah, bulan Februari kemarin, bulan Januari kemarin, Januari nih kemarin ada bank-bank itu sebenarnya tuh kemarin ya keluarga saya tuh lihat nih mau beli mobil di bulan Januari Februari karena memang ada promo dari banks untuk ini ya kredit ya teman-teman ya. Jadi ekspektasinya penjualan penjualan otomotif harusnya lumayan signifikan naik ya karena ada kredit dari bank-bank ini ya, harusnya promo kredit ini akan reflect ke penjualan mobil. Tapi apakah ke IMAS atau enggak, kita IMAS atau ke Astranya ya, kita masih lihat ya teman-teman. Tapi anyway, kalau kita lihat IMAS by technicals itu memang di area di area 846 kemarin daerah-daerah entry price ya teman-teman ya. Nah, boleh nggak masuk sekarang? Saya selalu percaya setiap kenaikan selalu ada pullback ya, even itu di minor atau enggak. Tapi kalau teman-teman mau ikutin ini ya tunggu di minornya lah. C870 mungkin kalau ada pullback itu mungkin good entry price untuk masuk, tapi dengan catatan stop loss-nya jangan 780 ya. Supaya apa? Oh, kok stop-nya gede. Nah, gini nih. Tipe orang trading ada yang aktif, ada yang pasif. Maksudnya ada yang agresif, ada yang konservatif. Kadang-kadang orang lihat kalau konservatif ini sebenarnya stop loss-nya kecil aja. Sebenarnya kalau kita ngomong konservatif, stop loss kecil, berarti kita nggak kasih mereka untuk bergerak untuk lebih lebar. Misalnya kalau saham-saham atau emiten yang lebih volatile, kita kasih stop loss terlalu kecil. Kadang-kadang kita kena stop loss dulu barusan dia jalan. Nah, cara adjust-nya gimana? Cara adjust-nya bisa dengan stop loss-nya nggak panjang, tapi lot size-nya dikecilin. Seenggak-enggaknya dengan stop loss yang jauh lebih panjang dan lot size yang lebih kecil, itu nggak sampai kita kena cut loss dulu barusan ke jalan. Tapi kalau untuk yang agresif, mereka kena stop loss kecil nggak masalah karena mereka akan punya keberanian untuk masuk lagi teman-teman. Nah, ini bedanya orang yang agresif sama ini ya konservatif ya. Oke.
Mungkin untuk Medco, nah Medco ini juga sebenarnya saya juga suka ya, terutama Glenn nih. Jadi kalau di kantor itu biasanya Glenn ngomong beli Medco karena dia udah punya dari bawah ya. Nah kebetulan terima ideas tim itu sempat juga sih rekomend ini ya Medco ya. Tapi kalau untuk sekarang oke nggak masuk, saya lebih comfortable kalau dia ada sedikit pullback ya. Kalau mau masuk sekarang, boleh nggak? Sebenarnya kalau mau masuk sekarang, kita bisa masuk initial position, tapi mungkin small portion dulu, just in case dia ke bawah, kita bisa masuk lebih besar lagi ya. Tapi kalau semuanya kayak entry area, ya saya harapnya di 1285 itu, dia bisa kasih pullback ya, kasih diskon dikit sebelum dia naik lagi lebih tinggi ya. Nah, berapa sih portion risk yang lebih possible kita taruh ya? Nah, kembali lagi nih. Saya selalu ngelihat dari kalau saya loss berapa, risk berapa dan berapa yang harus kita balikin. Nah, itu mungkin pendekatan yang lebih gampang ya. Tapi kalau kita ngomong paling enak tuh 10% stop loss paling banyak ya, supaya kalau balikin cuma 11% itu nggak berat. Kalau 20% itu udah mulai 25% untuk balikin modal. Berarti cari barang 25% dari mana, itu mungkin agak susah. Kenapa kalau susah? Kita lihat ya, kayak BBCA sendiri kemarin 1 tahun aja cuma 16% something ya. Berarti practically kamu tuh udah masuk dari Januari, tahan sampai bulan Desember. Ya, barusan bisa tidur enak. Itu cuma 16%. Ya, kalau pas hoki kemarin dapatnya BMRI ya bisa 42%. BBNI bisa 38% something ya. Nah, itu sih pendekatannya yang mungkin kalau kita mau masuk harga sekarang ya. Oke. Nah, enaknya Menkeu Sri Mulyani dan Gubernur BI Budiono. Oke, ya kita lihat ya sama-sama ya, BBRI dan BBCA. Nah, ini teman-teman, kalau kita nanggepin BBRI dan BBCA bagus mana ya? Saya selalu melihat gini, kalau yang saya lihat kayak kemarin kan Mandiri, BMRI sama si BBNI itu lumayan tinggi ya. Returnnya mereka sekitar share price-nya naik 40%-an ya. Nah, kalau kita ngomong dia tinggi ya, dia udah tinggi. Terus kalau orang-orang yang invest ke sana itu udah cuan, seenggak-enggaknya yang cuan lebih besar ini kan mereka buang untuk pindah ke barang yang belum naik. Nah, bisa aja BBRI, BBCA ini lebih lagged karena returnnya lebih kecil ya. Nah, kenapa kok tadi kita ngomong BMRI bagus? Karena sebenarnya by technical masih potensi kenaikannya masih ada ya, karena ada gap area ya. Tapi apakah dia langsung naik sana? Belum tentu, bisa aja turun dulu by technical. Nah, tapi kalau kita ngomong risknya, nah yang saya takutkan itu kalau kita masuk di barang-barang yang udah terlalu tinggi ya, apalagi fundamentalnya udah bagus dan berharap lebih bagus lagi, takutnya nih begitu ada good ini ada sentimen bagus itu dijadikan waktu untuk taking profit. Nah, makanya kalau cari BBRI, BBCA atau BMRI, BBRI, mungkin saya lebih cari kalau memang mau betting ke BMRI karena saya lihat teknikalnya. Tapi kalau semuanya upside-nya tahun ini harusnya bisa aja BBRI atau BCA itu ngejar ketinggalannya karena dia lebih pelan ya. KRYA, oke, sebenarnya kalau yang mau ARB berhari-hari ada lumayan banyak ya selain KRYA. Tapi kalau kita lihat gini, why kita harus betting ke barang yang seperti ini turun berhari-hari? Kalau begini sih biasanya aku skip ya gitu. Oke, kita lihat Tins juga ya, teman-teman bisa lihat ya, ini memang ada reversal trend ya teman-teman. Kalau mau masuk sini sebenarnya harga sekarang boleh nggak masuk? Boleh juga masuk harga sekarang, tapi mungkin balik lagi kalau kita nggak bisa jaga di 1120, stop lossnya kepanjangan, teman-teman bisa batasin aja 7% or 10% ya. Upside-nya bisa nggak sampai 1560 ya, kita nggak pernah tahu. Tapi kalau kita bisa jaga risk reward 1:2 aja, or 1:1,5 aja, sebenarnya kita udah make profit ya. Seenggak-enggaknya portfolio kita udah bisa grow. Tapi kalau saya disuruh tunggu, saya mungkin tunggu di 12.05. Kenapa? Karena saya punya concern, ini portfolio saya bukan di Tins, tapi kalau untuk trading, ya syukur dapat. Kalau nggak dapat, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau Tins sekarang ini gimana? Ya menurut saya sih udah mulai reversal ya. Tapi apakah sampai 1560? Ya kita nggak pernah tahu. Tapi target ke sana, kalau terlalu tinggi ya kita turunin aja. Minimal bisa nggak sih sampai di resisten yang di sini? Itu sih kalau pendekatan teknikalnya. PNLF, Gosco, PNLF.
Nah, PNLF ini biasanya kalau udah begini nih, saya prefer untuk tunggu pullback sih ya. Kenapa nih? Udah coba sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali nggak bisa naik ya. Dan kita lihat ya, candle-nya udah lumayan kecil ya. Somehow powernya udah lumayan turun. Terus kita lihat juga volumenya lumayan turun ya. Berarti bisa aja potensi dia pullback dulu. Nah mungkin saya akan skip dulu sih, tunggu dulu kalau mau masuk ke sana. Gosco somehow juga ya ini lumayan kenceng ya dia pullback ya. I think kalau mau pullback di small time frame atau small minor trendnya sebenarnya bisa lihat ya. So, kalau misalnya dia 115 ya siapa tahu bisa dapat. Mungkin kita bisa jaga risknya ya, jaga di bawah 103 let's say. Inco apakah menarik untuk China reopening? Oke, kalau sebenarnya kita ngomong China reopening ya, sebenarnya ada satu concern dari mereka ya. Mereka itu belum produksi full capacity ya, karena mereka masih takut resesi di luar nih kayak di Eropa, terus di UK, di US itu masih belum certain. Jadi kalau semuanya mereka belum full capacity, sebenarnya mereka juga tidak mungkin produksi masif juga ya. Tapi kalau once itu balik ya, otomatis produksinya akan Inco akan dapat impact juga. Nah, kalau China sendiri sebenarnya mereka masih berharap konsumsi dalam negerinya bagus dulu nih. Ibaratnya gini nih, kalau semuanya kita mau ini teman-teman mau naikin atau mau jual barang mahal, yang namanya barang murah atau orang-orang yang nggak punya duit ini bisa harus beli barang murah dulu. Kalau permintaan yang barang murahnya banyak, barusan mereka bisa naik tingkat kan. Nah ini mungkin yang mereka lagi kejar ya. Anyway, kalau teman-teman lihat ya, kayak China ya. Coba saya cariin data China. Nah, ini mungkin teman-teman bisa lihat ya, GDP-nya China selama 25 tahun ya. Memang dia sempat ya, teman-teman lihat ini 14,2 itu double digit berapa nih? Selama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 tahun ya. 5 tahun berturut-turut ya. Tapi itu kan waktu dari tahun berapa nih? Ya sekitar sampai tahun 2007-an ya teman-teman. Nah, bisa nggak China balik lagi ke angka double digitnya? Nah, berdasarkan konsensus yang saya baca itu mereka masih ngelihat pertumbuhan China tahun ini mungkin GDP 5,1%. Tapi yang anehnya di 2024 itu mereka masih melihat GDP-nya bukan naik tapi malah turun sedikit ya. Kenapa? Ya bisa aja mereka takutnya mereka masih dari high base ya, makanya mereka masih kayak nggak begitu comfortable. Oh 5,1 terus dia naik berikutnya ya, kembali lagi. Nah mungkin yang harus diperhatiin gini, China ini China, Jepang sama negara-negara yang lain ya, sebenarnya mereka punya demografi perlu dipertanyakan. Kenapa nih? Karena mereka kalau berharap konsumsinya dari dalam negeri naik, kita harus lihat nih, di China rata-rata umur berapa nih? Mereka rata-rata penduduknya umur berapa? Kalau mereka rata-rata penduduknya adalah umur 50, itu kayak di Jepang kalau nggak salah. Otomatis buying powernya mereka itu cukup besar nggak? Dibandingin misalnya yang penduduk rata-ratanya umur 30-an atau umur 20-an. Nah, ini kenapa kalau kemarin pemerintah atau si Jokowi ngomong kita harusnya tidak akan ada krisis ini ya penduduk ya. Karena tingkat kelahiran kita juga ada, pertumbuhan dari ini juga ada. Nah, sekarang yang lebih menarik adalah India. Karena Indianya sendiri itu masih tingkat pertumbuhan atau natality-nya masih tinggi ya. Harusnya 10-20 tahun dari sekarang mereka punya bonus demografi lebih bagus nih daripada China. Jadi kalau kita ngomong China bakal balik nggak sampai double digit, menurut saya sih harusnya agak susah untuk balik ke double digit ini. Akhirnya mereka lebih jadi kayak negara Jepang ya. Itu yang concernnya ya. Nah, coba kita lihat ADMR. ADMR ini sebenarnya kita lihat ya, dia masih bergerak ranging sih teman-teman ya. Jadi kalau kita mau manfaatin rangingnya, ya make sure risknya aja kita jaga ya. Kenapa? Kalau kita bisa manfaatin ranging tektok di situ aja sebenarnya kayak Buffin tahun lalu tuh. Setiap 3 bulan ranging naik, setiap 3 bulan ranging ya. Just in case ini kita bisa percaya sama rangingnya, seenggak-enggaknya kita bisa lihat ukur upside yang kita bisa dapat berapa.
SMDR, kalau SMDR kayak pelayaran gitu mungkin saya akan skip ya, karena sepertinya belum ada sentimen bagus lagi ya dibandingin yang sebelum-sebelumnya ya. Kalaupun ada shipping, saya masih ngelihat shipping yang menarik ini, shipping yang masih ada relate sama energi. Untuk sekarang sih masih belum ada ya gitu. Terus Indi tadi sudah ya, Antam tadi juga. Oke, Antam juga belum ya. Nah, Antam ini sebenarnya kita lihat ya, memang dia masih lebih pelan ya. Nah, ini mungkin kita perhatiin teman-teman. Antam sendiri itu waktu dia rally dari sini sebenarnya dia punya kenaikan udah hampir sama ya. Kalau kita ngomong technical ada yang ABCD pattern ya. Nah, ini relatif sama nih. Apakah setelah itu dia akan naik dulu? Belum tahu. Tapi kalau kita lihat ini udah berapa kali? Berapa lama? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 candle pelan-pelan ya naiknya. Dan dia relatif kecil. Nah, ini biasanya nih. Takutnya dia pullback dulu. Nah, atau dia buat ranging. Lebih baik kita tunggu ranging, betting ke ranging, atau dia pullback. Seenggak-enggaknya kalau kita betting ke ranging, dia itu stop lossnya cuma kecil doang ya. Jadi teman-teman juga jaga di bawah shadow yang ini misalnya. Or bisa aja kita teman-teman ya, dia pullback dulu ke bawah ya. Seperti ini, dia pullback cukup dalam ya 50%. Siapa tahu dia pullback 50%. Nah, itu yang lebih kita khawatirin kalau dari Antam ya. Nah, jadi masih bagus nggak? Ya trennya masih oke. Tapi kalau area sini, I think karena dia udah berapa hari nggak kuat naik lagi ya. Taking profit sebagian sebenarnya nggak pernah salah gitu. Cars tadi udah dibahas ya, Rawls, IMT, oke, Rawls mungkin kayak ini belum kita bahas ya. Nah, kalau kayak Rawls ini juga oke. Sentimennya lebih ke ini ya, selalu Rawls, Mior atau semuanya kayak retailing lain itu biasanya karena sentimen yang kita harapkan ke depannya ini kan lebaran lebih maju ya. Kalau nggak salah bulan puasa mulai bulan Maret tanggal 20-an something ya, April ya harusnya bulan puasa ya, lebaran. Nah, ini mungkin ada sentimen positif buat dia, tapi dia udah naik tinggi nih teman-teman ya. Apakah dia bisa naik lebih tinggi atau enggak? Ya kembali lagi, kita kalau lihat teknikalnya ini masih belum patah ya trennya. Masih kita lihat higher low. Jadi kalau semuanya kita mau masuk, any pullback yang kita dapat jaga risknya di bawah 660 mungkin masih sehat sih. Nah, ini nih boleh nih Breeze itu cukup menarik harusnya teman-teman ya. Breeze 1320 entry area 5% kalau kita jaga risknya di 1255 ya. I think kalau cuma ngambil 5-10% harusnya masih possible ya dari Breeze. MDKA. Nah, ini MDKA ini mungkin ada MDKA battery ke depannya. Nah, sama nih. Potensi yang bisa kejadian ya kayak Antam tadi ya. Ini kan somehow ini lebih sehat daripada Antam yang tadi ya. Antam ini kan masih ada goldnya, MDKA masih ada goldnya. Nah, kembali lagi nih. Kalau kita masih ngelihat sentimennya karena gold, yang harus kita jaga adalah goldnya bisa nggak masih naik ke atas. Kalau nggak bisa ya oke, mungkin dia akan ada pullback dulu ya. Nah, dari MDKA sendiri saya expect masih di 4610. Kalau ada pullback mungkin menarik untuk masuk ya, atau kita coba masuk entry. Buffin ya, akhirnya Buffin naik ya kemarin ya teman-teman ya, setelah keluar dari LQ45 dia malah naik ya. Nah, Buffin juga kita bisa lihat nih, ini tipe-tipe perusahaan yang sebenarnya kita lihat ya lumayan tahan badai. Nah, teman-teman bisa lihat nih, oke, nah teman-teman bisa lihat ya, ini berapa kali nih dari 2020 ini naik, naik. Bahkan sampai sekarang aja dia masih naik ya teman-teman ya. Kalau kita ngomong ya by earningnya nih harusnya ya tetap naik lebih tinggi ya di kuartal keempat. Berarti kalau kita ngomong fundamental udah aman nih. Oke, fundamental udah aman, teknikal gimana? Kembali lagi nih, teknikal kita bisa lihat any pullback ya. Let's say kalau kita ngomong di 120 itu mungkin masih bisa masuk. Kalau nggak salah kemarin research dari kita valuasi sekitar 1.600 ya. Berarti kita harus jaga nih teman-teman ya. Kalau masuk ke area sini, di mana risk yang kita jaga? Saya rasa kalau semuanya kita jaga di bawah shadow di sini 1045 itu masih masuk akal. Kalau coba ya. Nah, tinggal teman-teman lihat 1.600 berapa? 1.600 itu kurang lebih masih di atas ini nih, masih di atas sini ya. 1.600 berarti upside masih sekitar 43% ya. Tapi kalau menurut saya technical mungkin ya bisa aja ke 1440 dulu ya. Memang secara
valuasi itu kita ngelihatnya 12 bulan ke depan ya. But sekarang kalau kita ngomong entry price, kalau kita mau masuk ya hari-hari sini berapa nih? 11, 15 itu mungkin bisa masuk jadi entry price ya. HMSP, nah kembali lagi nih, kita bicara HMSP Gudang Garam. Ini sebenarnya kan sentimennya karena tadi kita bicara di depan nih, Sri Mulyani ini kedepannya kemarin sempat ngomong nggak akan jadi Menteri Keuangan lagi. Berarti buat perusahaan rokok ini atau investor itu melihat sentimen positif tuh buat si rokok. Anyway, yang kayak rokok-rokok ini somehow udah under own juga di fund-fund ya, somehow ya. Karena nggak ada yang punya, ya mereka dari low base ya, harusnya sentimen positif ya. Indi tadi sempat dibahas ya, mungkin BNBR. Udah nggak kerasa ya, ternyata udah jam 9 lebih. Nah, BNBR ini sama nih, tipe-tipe trading yang kalau kita ngomong manfaatin ranging area ya. Ranging area ini kita bisa manfaatin untuk ini ya, kita bisa tahu atas sama bawahnya. Seenggak-enggaknya kita udah punya plan lebih gampang diatur nih. Resiko di mana, reward di mana. Menurut saya kalau dia di 65, 67 something itu mungkin lebih menarik untuk kita masuk ya. Dewa juga, I think Dewa juga menarik tuh teman-teman ya. Area-area 60 ini mungkin oke, 60 atau 60 ke bawah ya. Kita jaga aja kurang lebih 7-10% risknya ya. Kenapa? Saya masih ngelihat kalau dari Dewa ini di area berapa 70 something, 75, 77 itu masih ada ini ya. Masih ada gap area ya. Dan somehow saya masih ngelihat grup-grup baki ini harusnya masih bisa manggung ya. Ini tapi betting ya teman-teman ya. Seenggak-enggaknya kalau kita lihat dari Dewa nih, ini udah mulai reversal ya, just in case dia masih melanjutkan trennya nih. Kita masih ikut kenaikan trennya 10%, 11%, or hopefully sampai 28% dari area sekarang itu mungkin masih possible dengan risk yang cuma 5-10% ya. Harusnya masih menarik ya. Oke, mungkin beberapa pertanyaan lagi. BBRI tadi sempat dibahas juga, PNF Gosco udah, SMM Tech. Oke, MTech mungkin terakhir ya. MTech, nah teman-teman bisa lihat nih ya. MTech sendiri fundamental harusnya nggak ada masalah, tapi memang dia ada problem gini, dia masih dilihat secara tech ya teman-teman ya. Sementara tech ini kapan sih akan naik ya? Kalau kita melihat tech ini kemarin musuhnya lebih suku bunga ya. Somehow kalau suku bunganya let's say stabil atau turun, sebenarnya sentimen yang lumayan oke buat tech ya. Tapi apa ada story baru? Sementara masih belum ya. Kita masih lihat MTech kalau berdasarkan technical dia udah reversal ya. Anywhere around 1050 something ke bawah itu mungkin good entry price dengan risk yang lumayan oke. Tugu, oke. Nah ini Om Indra, Tugu ini sebenarnya kita lihat ya, by valuasi dia memang masih murah ya teman-teman ya. Nah tinggal Tugu by technical dia udah mulai ngebase ya. Nah ini kemudian tadi kita lihat kan V atau sebenarnya V shape ini sebenarnya tanda kalau dia sebenarnya turun sama naik itu sama kuatnya. Tinggal yang kita harapkan apa sih setelah V? Kita tidak berharap ada gerakan yang lebih besar nih. Nah somehow kita ngeliat nih, tidak ada gerakan yang lebih besar dari kenaikan ini. Somehow dia udah ngebase dan dia udah mulai turning ya teman-teman ya. Jadi kalau kita ngomong ya valuasi kemarin kalau PBV 1 harusnya sekitar 4.000 something ya teman-teman ya. Berarti by fundamental kita udah tahu nih kalau sampai PBV 1 4.000 something sebenarnya upside-nya lumayan banyak. Tapi kalau kita lihat by technical aja nih ya, sebenarnya bisa nggak sih dia naiknya? Kalau kita ukur ya, by technical area sini sampai sini ya, harusnya kalau 2000 sampai 2345 itu target yang masih lebih gampang di-achieve. Anyway, kalau kita lihat secara technical itu downside-nya udah nggak banyak teman-teman ya. Kalau Tugu, tapi yang harus diperhatikan adalah barang ini nggak begitu liquid ya. Jadi kalau masuk ya mungkin lebih perhatikan aja proporsinya.